Sotihontu Namo Buddhaya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Andre Budianto, mahasiswa Kepemiluan Buddha semester 5. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rasa bersyukur eh, yang didasari atau yang berpondasi dari Sutta Karanya Metta Sutta. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya bahas hari ini, nah, sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah bersyukur atau memiliki rasa bersyukur? Nah, bersyukur sendiri ya tentunya memiliki rasa seperti, oh, saya sudah memiliki apa yang cukup untuk saya pada saat ini. Artinya dimana kebutuhan kita sudah tercukupi. Walaupun belum tercukupi, kita juga harus tetap bersyukur. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang pada umumnya kurang bersyukur dengan apa yang dia miliki. Seperti eh, misalnya pada waktu ini sedari kecil sudah memiliki rasa kurang bersyukur, yaitu pada saat SD, semisal temannya memiliki mainan baru atau sepatu baru. Nah, seorang anak ini dengan temannya ini dia merasa iri kepada temannya. Kenapa demikian? Karena dia kurang memiliki rasa bersyukur tadi. Nah, jadi karena dia iri, jadi dia merengek-rengek, nangis, meminta paksa kepada orang tuanya, dan menimbulkan ya apa, orang tua ini jadinya bingung mau harus gimana. Karena mungkin saja ya keadaan ekonominya pada saat itu tidak memadai, apa kurang pada saat itu. Karena si anak tidak diajarkan sedari kecil rasa bersyukur gitu. Nah, rasa bersyukur sendiri ketika tidak hanya harus dimiliki oleh anak kecil atau sedari kecil, tapi ketika kita sudah mulai dewasa, kita juga harus memiliki rasa bersyukur. Karena pada hakikatnya bersyukur itu ya hal yang harus dimiliki semua orang gitu. Tapi nyatanya ya orang-orang pun kadang melupakan hal itu karena terbuai dengan godaan, hasutan temannya, ataupun rasa iri tadi gitu. Kalau orang dewasa ya lebih ke arah barang-barang branded seperti jam, tas, sepatu, kemudian handphone seperti itu. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kebanyakan orang itu karena kurang bersyukur tadi, jadi orang-orang ini terlilit akan hutang yang terus menerus gitu. Jadi ibaratnya gajinya ini udah cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan, bahkan lebih, untuk sebulan bisa ditabung. Tetapi karena dia memiliki apa, rasa kurang bersyukur tadi, karena iri dengan teman, apa yang temannya miliki, jadi dia merasa bahwa gajinya yang sekarang itu yang udah cukup tadi itu terasa tidak cukup, karena untuk memenuhi rasa gengsi karena rasa iri tadi itu yang seperti saya bilang. Nah, di dalam karya Meta disebutkan bahwa eh, dalam bahasa palinya yaitu Santu Sakoca Subaroca apa kicoca saha ukauti sandindriyoca nipakoca apa gabo kulesu ananugido. Nah, ini merupakan salah satu syair yang berada di Karanya Metta Sutta, yang berarti merasa puas atas apa yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan, bahwa karena rasa iri tadi, kita tidak merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu. Kemudian ya karena kita mungkin sebagai anak kadang melawan, tidak, jadinya seperti yang dalam sutra bahwa kita seharusnya mudah dirawat, tidak merepotkan orang lain gitu. Jadi harusnya kita lebih bersyukur gitu dengan apa yang kita miliki, tidak merepotkan orang tua kita dengan keinginan kita gitu. Nah, kemudian bersahaja hidupnya ya, kalau misalnya ke uang uang yang dihasilkan dalam sebulan cukup untuk segitu, ya segitu saja. Jangan kita
di uang kita seberapa maunya selangit, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa eh, kita harus memiliki rasa bersyukur sejak dini. Ya, sebagai orang tua pun harus mengajarkan ini. Tidak hanya orang tua sebenarnya. Di sekolah ya guru-gurunya kadang kurang memperhatikan hal kecil ini yang menyebabkan anak sedari kecil tertanam dalam kepalanya bahwa apa yang teman saya miliki, saya harus miliki juga, dengan tidak melihat keadaan keluarga, ekonomi keluarganya ataupun keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya ini. Selamat malam. Sotiontu namo buddhaya.